Oke, kita akan membuka tugas kita di sini. Pertama-tama kita buka tugasnya dulu. Kita langsung masuk pada tampilan Cisco Packet Tracer. Tunggu sebentar. Oke, seperti ini yang akan kita kerjakan. Pertama-tama seperti disuruh untuk konfigurasi setiap PC hanya mengakses web Uncriswina dengan menggunakan IP statis, settingan IP statis. Jika dinamis atau DHCP akan selalu diarahkan ke halaman web palsu. Tugas Anda dalam mengatur jaringan agar setiap PC dapat menggunakan DHCP dan mendapat IP dari DHCP yang sebenarnya atau DHCP snooping, sehingga selalu dapat mengakses web uncriswina.co.id. Kita langsung saja, dan ini pertanyaan berikutnya. Kita coba geser sedikit ini ke sini, lalu kita seperti ini mungkin. Oke, sudah, ini kita ingin sedikit. Oke. Selanjutnya kita akan memulai atur DHCP server. Pertama ini saya jelaskan dulu, ini untuk server sebagai DHCP servernya, ini DNS-nya, lalu ini HTTP yang akan kita akses yaitu uncriswina.co.id. Lalu di sini ada yang bertindak sebagai DHCP attacker, ada 3, atau sebentar yang disebut sebagai spoofer. Jadi pada kesempatan kali ini pertama-tama kita akan coba mengakses. Kita masuk desktop, lalu kita statis, kita tunggu, kita coba masuk di PC lainnya, lalu ini kita requesting IP address. Oke, sukses. Kita coba exit, lalu kita tes web browsernya. Mouse-nya lama sekali. Oke, kita coba ketikkan uncriswina.ac. ID. Oke, lalu kita enter atau go saja. Oke, berarti setelah kita melakukan requesting IP dan kita mencoba masuk di webnya, lalu kita mengakses web Uncriswina, dan yang akan ditampilkan kita mendapat tampilan halaman palsunya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan untuk mengakses halaman aslinya. Kita langsung saja, ini kita close. Seperti tadi sudah bisa mengakses web Uncriswina tapi yang palsu. Pertama-tama kita buat atur DHCP server dulu. Ini yang bertindak sebagai server, kita tinggal klik masuk di desktop, lalu kita cek dulu, berarti statis, lalu kita masuk di sini, ya, kita on kan, kita hidupkan, lalu kita ganti nama full name-nya menjadi seperti ini, ada LAN 10, kemudian IP atau gateway-nya
default gateway-nya 192.168.10.254 untuk kenapa dia lembek sekali. Terus ada 10.0.0.2. Kemudian untuk star IP-nya kita berikan 168, terus 10 0 sesuai tabel. Lalu di sini kita ganti menjadi subnet masknya 255 dan ini 256 kita add untuk pool yang pertama. Terus pool yang kedua kita mengganti pool 2 LAN-nya, pool name-nya LAN 20, lalu di sini 20, lalu di sini tetap sama. Dan yang berikut star IP-nya mulai dari 20. Kemudian subnet mask, lalu kita add lagi. Yang berikut ada LAN 30. Sini ganti menjadi gateway-nya 30.254. Di sini 20 ya. Oke, kita add. Oke, sudah tersimpan. Sini kita on. Oke, sekarang kita kita close dulu di sini. Ini yang bertindak sebagai web nanti yang akan kita akses. Kita cek dulu di sini. Oke, sudah, apakah sudah aktif? Oke, sudah. Kita close. Lalu untuk DNS nya kita cek lagi. Oke, sudah on. Ini sudah on ya. Sudah ya. Oke. Yang berikut sekarang kita lihat yang berikut, kita akan setting interface router 1. Jadi kita harus setting dengan tepat. Jadi kita langsung saja masuk, enter, enable kita pakai EN bisa, lalu configure terminal kita pakai const, lalu kita pertama-tama kita lihat dulu apakah ini sudah on. Itu sudah, jadi kita bisa langsung saja interface. Jadi interface yang kita atur itu adalah G0 garing 0, lalu kita enter, lalu IP helper, address, ini nambah sekali address, lalu IP-nya 10.0.0.10.3 yang digunakan. Kemudian ada interface G1 garing 0, lalu kita tinggal tekan arah panah atas lalu enter. Terus yang berikut kita tinggal ganti 2 di sini.
kita enter. Oke, sudah. Untuk IP helpernya kita sudah setting untuk DHCP helper yang tepat. Lalu kita close sudah di sini. Sekarang kita pindah ke switch. Di switch ini kita akan setting switch kliennya, yaitu switch 1, switch 2, switch 3 dengan yang diminta seperti ini. Oke. Atau kita harus menggunakan yang ada di tabel ini. Kita switch, kita masuk di switch 1, lalu kita masuk di command line interface, kita enter, kita enable, lalu configure terminal, lalu untuk sabar ya. Oke, lanjut. Interface, untuk interface pertama ini kita close dulu ya. Oke, sebentar. Oke, untuk interface pertama ada switch, bukan switch ya. Untuk switch 1 yaitu pertama perintahnya yaitu IP DHCP snooping. Lambat sekali laptopnya. DHCP snooping, lalu kita enter pertama, lalu kita interface atau IP DHCP snooping VLAN 1 dulu, lalu kita masuk di interface-nya yaitu interface G0-1. Jadi saya pakai hurufnya yang kecil, jadi tidak apa-apa, masih bisa. Jadi lalu kita enter, kita masuk di IP DHCP snooping trust, karena di interface ini yaitu modenya mode trusted. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita exit atau X, lalu kita setting lagi masih pada switch 1 yaitu interface, kita masuk pada interface G0-2, kita enter, lalu kita masukkan interface IP DHCP snooping mana nih, kita tekan anak panas saja biar cepat. Oke, IP DHCP snooping dia menggunakan limit sabar salah ketik, limit rate 10. Oke, sudah. Kemudian kita masuk lagi di interface FA0-1. Kita salah lupa mengetikkan interface range 24, lalu enter. Kemudian kita masukkan IP DHCP snooping limit rate 5 sesuai dalam tabel ini, lalu kita enter. Oke, untuk switch 1 sudah selesai, kita close. Kemudian untuk switch 2 lagi, switch 2 enable, sama perintahnya yaitu seperti di switch 1 tadi. Configure terminal, lalu IP DHCP snooping, lalu IP DHCP snooping VLAN 1, saya pakai VLAN 1. Kemudian interface nya yaitu interface sama juga, itu
gigabit interface 0, gigabit interface 0. Oh, ini masih terjadi kesalahan. Coba kita lihat di sini. Oh, 01. Oh, kita salah ketik di atas. Oke, sabar sebentar. Oke, interface G01 garing 01. Lalu kita masukkan IP DHCP snooping trust, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita pilih untuk interface berikutnya 2G garing 02, lalu kita atau kita bisa ketik sini sebentar, laptop saya agak lambat. IP DHCP snooping limit rate 10, lalu kita enter. Sebentar, apakah sama? Oke, sama teman-teman, sama. Sekarang kita exit, kita lanjut dengan interface berikutnya, yaitu interface range FA0 garing 124. Oke, enter, lalu IP DHCP snooping masih sama perintahnya. IP DHCP snooping limit rate 5. Oke, sudah. Untuk switch 2 kita pindah ke switch 3, masuk, lalu kita enable configure terminal, kita masuk IP DHCP snooping, lalu kita salah ketik, snooping masih salah, snooping, laptop saya lambat. Lalu kita VLAN 1, saya menggunakan VLAN 1, lalu kita masuk di interface G0 garing 1, lalu kita IP DHCP snooping trust, perintahnya sama, lalu kita exit satu kali, lalu kita masuk di interface berikut G0 garing 2, lalu IP DHCP snooping limit rate 10, kemudian kita exit lagi, interface range FA0 garing 1 sampai 24, lalu IP DHCP snooping limit rate 5. Oh, terjadi kesalahan limit. Oh, ini lupa di sini teman-teman. Ini laptop saya lambat. Oke, berhasil. Oke, sudah selesai untuk settingan switch 1 dan switch
sampai dengan switch 3 untuk switch client. Kemudian kita setting berikut apa? Switch server matikan semua port yang tidak terpakai dan setting security MAC address set status untuk port security FA Ethernet 01 sampai 3. Dan pastikan MAC address berjumlah 1. Oke. Kita coba masukkan. Nah, kita coba masuk di switch. Kita langsung saja enable configure terminal. Saya pakai const lalu switch kita setting atau kita matikan dulu. Pertama kita matikan port saja dulu sesuai dengan pada pertanyaan ini. Oke, kita masuk interface FA0 garing 4 sampai 24 karena 31 dan sampai 3 nya digunakan. Lalu kita enter. Oh, lupa range. Oke, berhasil. Lalu kita shutdown. Oke, sudah berhasil. Kemudian ada satu interface lagi, yaitu kita exit dulu. Interface G0 garing berapa yang tidak dipakai, kita lihatnya di sini teman-teman. Oke, dua yang tidak dipakai, garing 2. Lalu kita enter, kita ketikkan shutdown. Oke, jadi interface-nya dimatikan. Kemudian yang berikut adalah kita masuk di configure terminal, lalu kita setting untuk port security MAC address-nya. Pertama kita setting mode aksesnya dulu, yaitu switch mode access. Menggunakan switch mode access, lalu kita enter switch mode access. Interface-nya dulu, interface FA0 garing 1. Lalu kita setelah itu perintahnya adalah switch mode access, lalu langsung dengan port security, yaitu switch port strap security, lalu switch port security MAC address, MAC strap address, lupa S. Lalu kita mencari nilai untuk statiknya, karena kita menggunakan ini ada nilai yang diisi, yaitu perintahnya ada di sini assessment item. Lalu kita yang ini teman-teman, switch port adalah ini yang diisi. Oke, 0030 titik F besar, lalu 207 titik sesuai nilainya 4951, karena kalau tidak sesuai tidak akan bisa. Lalu oke, berhasil. Lalu kita setting violationnya itu dia menggunakan
violation, itu restrict ini dia untuk proses restrict. Istilahnya kalau menggunakan violation restrict dia tidak langsung mematikan, tapi dia masih memberikan notifikasi. Kemudian seperti itu mungkin, lalu kita enter. Oke, berhasil untuk port ini. Kemudian kita exit. Untuk mengeceknya kita bisa exit lagi, lalu kita switch port. Kalau untuk push ini switch port strap security face interface FA01. Oke, salah. Switch port security face interface FA01, mungkin seperti itu. Lupa show bukan switch teman-teman, jadi show. Sini perintahnya show untuk melihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan ini, ada restrict enable, port secretnya sudah enable, lalu restrict. Kemudian untuk port berikutnya perintahnya masih sama, interface FA0-2, lalu face 02. Kemudian kita masukkan switch mode access, lalu switch port strap security ini tersalah, security port security. Kemudian switch port security MAC address strap address itu nilainya ada di sini, sama seperti di ini nilainya. Oke, kita ketikkan di bawah ya. Oke, switch port MAC address, kemudian kita ketik 00 titik 0 lalu titik 3 E22 titik 555 0. Oke, lalu switch port violation. Oke, restrict. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan untuk interface FA0-3. Kemudian ada switch mode access switch port mode access, kemudian kita enter, lalu switch port mode access, kemudian switch port security MAC strap address, nilainya ada di sini, 04.9 A2 atau titik 70 BC. Oke, sudah sama, kita enter. Terjadi kesalahan lagi. Interface switch mode switch port security MAC address.
For security not enable. Not enable. Kita coba exit dulu. Exit. Oke, configure kita isi ulang. Configure terminal. Lalu kita isi interface FA0-1 3, lalu switch mode akses, lalu switch port strap security, lalu security, oh ini salah teman-teman, security, lalu MAC address triple 4.1.70 BC. Oh ini sini lupa C. Oke. Oh tidak, untung jadi. Kemudian switch port security violation restrict. Oke, selesai. Kita coba lihat. Close dulu. 98%. Kemudian selanjutnya coba kita cek apakah ada kesalahan. Seharusnya tidak ada lagi. Oh ini masih salah. Kesalahannya ada di switch 1 dan PC 1. Switch port PC service Ethernet 0 enable. Oke, kita lihat, close dulu ini. Ada di switch port sini. Enable. Oke, ini sudah on. Oke. Switch port. Kita exit dulu. Exit lagi. Lalu kita coba configure switch terminal. Kemudian interface FA0 garing 1 itu masih mati. Ada PC FA0 garing 1 tuh interface. Oke. Lalu kita shutdown, no shutdown. Kita coba. Oke, masih terjadi kesalahan. DHCP client. Berarti di sini. DHCP client. Terjadi kesalahan di sini, teman-teman. Mungkin IP-nya ini LAN 30. Kita tes 98. Oke, kita keluar.
Kita coba running dulu, apakah bisa mengakses. Kita coba. Oke, belum bisa. Kita coba lagi. PC 0. Oke, berhasil. Jadi untuk ini 10.1 berarti dia masuk pada server di sini yang server atau masuk di server DHCP snoopingnya. Oke, coba ini PC ini. Kemudian kita DHCP request. Oke, kita tunggu. Ini lama. Oke, sudah, ini juga sudah berhasil. Kita close. Kita coba di PCC berikut. Sepertinya ini terjadi kesalahan, jadi sepertinya request time-nya violate karena tadi DHCP kliennya masih error, belum tersambung, belum aktif. Sabar. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil. Berarti sudah berhasil. Dan di sini compilation-nya 99%. Sekarang kita coba akses web browser. Web browsernya yaitu uncriswina.ac.id. Ini untuk PC 2. Kita enter atau go. Kita tunggu, ini responnya lambat. Sini sepertinya lama. Kita coba di PC berikutnya. Coba kita keluar saja dulu. Kita coba di PC sini. Kita masuk di browser. uncriswina.ac.id. Lalu kita go. Ini responnya lama. Oke, kita sudah masuk. Untuk di PC 1 sudah berhasil. Ini kita sudah masuk di halaman asli dari uncriswina.c.id, dan ini tampilannya ada Uncriswina Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Untuk login ada username dan passwordnya. Kemudian kita eksis. Untuk PC 1 sudah berhasil. Coba kita coba PC 0. Ini sudah sukses juga. Kita keluar. Kita coba masuk dengan uncriswina.ac.id. Kita klik enter atau go. Kita tunggu apakah sama dengan PC 1. Oke, sama teman-teman. Berarti berhasil. Untuk DHCP snoopingnya berhasil. Kita coba di PC berikut. PC yang ini belum berhasil.
tapi tadi requestnya sudah berhasil teman-teman, sudah sukses. Kita tunggu saja. Jadi seperti itu untuk setting sesuai activity yang ada di sini, yaitu mulai dari ini setting full name-nya sampai pada MAC address, dan poinnya compilation-nya 99 karena masih ada ini terjadi kesalahan di sini di DHCP snooping yang ini. Limit rate-nya tadi kita sudah setting, limit rate-nya sudah betul 5 tetapi belum berhasil. Tapi ini sudah termasuk, karena sudah bisa akses ya, berarti sudah berhasil juga. Oke, ini berhasil. Puisi 2 juga sudah berhasil. Oke, sekian dari penjelasan mengenai tentang DHCP snooping dan port security. Oke, terima kasih. Kita close port security yang telah disetting pada switch server, yaitu kita menggunakan, untuk mengeceknya kita menggunakan show port security, lalu kita enter show port security. Kita harus masuk, harus ke untuk menampilkan kita di mode privilege. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk cek tadi ada 3 interface yang disetting, jadi ya ini seperti ini. Untuk affiliation-nya restrict semua, address-nya 111, MAC security address 111, untuk tone ini 00. Jadi dari security portnya, dari yang menjadi security portnya itu 1 sampai 3.